Oke, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas penjumlahan vektor metode jajar genjang. Nah, penjumlahan vektor metode jajar genjang ini adalah lanjutan dari topik penjumlahan vektor metode segitiga dan metode poligon yang sudah kita pelajari di sekolah. Apa itu metode jajar genjang dalam penjumlahan vektor? Saya tunjukkan sekarang. Nah, sebagai sebuah contoh dalam metode jajar genjang, misalkan saya memiliki vektor A, seperti yang kalian lihat, kemudian ada vektor B. Nah, vektor A bergerak di arah mendatar ke kanan, sementara vektor B membentuk sudut seperti ini ya, dengan arah vektor ke atas. Bagaimana bentuk penggambaran resultan kedua vektor ketika kita gunakan dalam metode jajar genjang? Nah, resultan kedua vektor akan digambarkan seperti ini. Nah, kita itu harus menghubungkan titik tangkap vektor A, mana titik tangkapnya yang di sebelah sini ya, bagian belakang ini. Kita menghubungkan titik tangkap vektor A dengan titik tangkap vektor B. Itulah poin bagaimana kita menggambarkan penjumlahan vektor metode jajar genjang. Seperti gambarnya sebagai berikut. Nah, vektor A ini ya, kemudian vektor B. Nah, tinggal kita hubungkan di bagian titik tangkap ini kita hubungkan. Titik tangkap vektor A kita hubungkan dengan titik tangkap vektor B. Terus kita proyeksikan. Nah, vektor B ini seperti itu dan vektor A seperti itu. Di mana resultannya? Nah, inilah resultan. Titik tangkap yang pertama ini ya, ini kemudian dihubungkan ke pertemuan dari hasil proyeksi. Inilah resultan. Nah, bagaimana kita bisa menentukan besarnya vektor itu dan arahnya? Untuk besarnya vektor menggunakan metode jajar genjang ini itu ada rumus. Nah, next selanjutnya ya. Besar dan arah vektor metode jajar genjang ini itu dituliskan dengan persamaan ini. R itu adalah resultan vektor yang ini ya. Sama dengan akar vektor A kita kuadratkan nilainya, ditambah vektor B kita kuadratkan nilainya, ditambah 2 kali hasil vektor A kali vektor B. Cos alfa. Apa itu cos alfa? Cos alfa itu adalah besar sudut yang mengapit antara vektor A dengan vektor B. Misalkan sudutnya itu mungkin saja 30 derajat, 45, 60, bahkan 90, sehingga membentuk siku-siku. Ya, berapa nilai cos-nya? Nah, nanti saya akan jelaskan. Saya berikan tabel untuk mempermudah kalian mencari nilai. Ini sudah mendapatkan nilai besarnya ya. Ingat, ini rumus untuk menentukan resultan dengan metode jajar genjang. Bagaimana cara menentukan arah? Untuk menentukan arahnya, kita gunakan konsep perbandingan. Ya, jadi, R ini kita kalikan dengan sin sudut alfa yang mengapit 2 ini sama dengan A mana A? A kali sin theta yang ini sudutnya. Jika kita menggunakan B, maka sudutnya itu adalah A minus theta, alfa minus theta. Ya, nanti ketika kita mungkin di tatap muka akan lebih banyak bagaimana membedah soal berkaitan dengan. Oke, kira-kira ini metode penggunaan metode jajar genjang dalam penjumlahan vektor. Nah, bagaimana kita dalam aplikasi soal? Nah, saya sudah sediakan satu. Seperti ini. Sorry, tunggu sebentar. Yang saya sebutkan tadi, saya kembali dulu. Berapa nilai sudut alfa? Nah, berapa nilai sudut alfa ini? Misalkan tadi saya bilang 30, 60, 45, atau 6 sampai 90 ya. Maka nilai cos-nya berapa? Itu bisa kita lihat dalam tabel. Nah, tabel ini tolong kalian catat dengan rapi. Ya. Contoh misalkan, sudut yang terapit misalkan 60 derajat.
Berapa nilai cos 60 derajat? Kita tinggal lihat. Cos 60 nilainya setengah. Ya. Nah, ini nanti sepanjang perjalanan kalian harus hafal. Ya, nanti dalam tatap muka saya beritahu teknik-teknik cara mengingat banyaknya nilai sudut istimewa terhadap nilai sin kostan. Ya, cara bacanya nanti sin 0 nilainya 0, sin 30 nilainya setengah, sin 45 nilainya setengah akar 2, sin 60 nilainya setengah akar 3, sin 90 nilainya 1. Cosnya 0, nah balik dia nilainya dari sini. 1, ya. Cosnya 30, ambil dari pojok kiri. Setengah akar 3. Ini. Nah, tinggal dibalik begitu. Cosnya 45, yang ini. Cosnya 60, ambil yang nomor 30 di sini. Sinnya 30 sama nilainya. Cosnya 90, nilainya 0. Ya. Tangan itu apa? Hasil bagi dari sin dibagi dengan cos. 0 dibagi 1, 0. Setengah dibagi setengah akar 3, sepertiga akar 3. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, nilainya 1. Setengah akar 3 dibagi setengah, nilai akar 3. 1 dibagi 0, tidak ada nilainya. Oke. Nah, sekarang coba kita terapkan satu contoh soal. Satu contoh soal tentang penjumlahan vektor metode segitiga. Metode jajak gini. Nah, contoh soal seperti ini. Sebuah benda O ditarik oleh dua buah gaya A. Nah, ada vektor A dengan gaya nilainya 20 Newton. Ya, yang ke atas ini ya. Kemudian ada vektor B nilainya 10 Newton. Nah, ini. Pertanyaannya, hitunglah besar dan arah resultan vektor jika kedua gaya membentuk sudut. Nah, dua gaya ini membentuk sudut terhadap gaya B. Gaya A membentuk sudut terhadap B, nilainya 60 derajat. Yang nilai alfa ini ya, sudut yang terapit 60 derajat. Berapa besar dan arah resultan vektornya? Sudah kita ketahui ini adalah metode jajak genjang. Sehingga kita masukkan saja rumusnya. R sama dengan akar vektor A kuadrat ditambah vektor B kuadrat ditambah 2 kali vektor A kali vektor B cos A. Ya. Nilai A berapa? Vektornya 20 Newton, masukkan 20. Nilai B 10 kuadrat. Jadi ingat dikuadratkan ya. Plus 2 kali hasil kali vektor A dan vektor B. Cos 60. Nah, berapa nilai cos 60 ini? Cos 60 nilainya tadi berapa? Kita lihat cos 60 nilainya setengah. Kenapa bisa langsung jadi 10 akar 7? Mari kita hitung sama-sama. 20 kuadrat itu nilainya 400. 10 kuadrat nilainya 100. 400 tambah 100 sudah 500. Ada 2 kali A kali B ya. 20 kali 10 kan 200 nih. 2 kali cos 60 kan setengah. Dicoret-coret. 20 kali 10 kan 200. 500 tambah 200 itu 700. Nah, akar 700 berapa? Akar 700 itu bisa disederhanakan 100 kali 7. Akarnya 100 adalah 10. Ini ya, sesuai dengan nilainya. Akarnya 7. 7. Nah, ini dari. Ya, nanti jika kita tatap muka, maka akan kita bisa lebih banyak membedah soal. Untuk arah resultannya bisa kalian cek di sini. Tinggal memasukkan nilai resultannya 10 akar 7. Sin-nya berapa? Yang kita cari nanti. A-nya tadi berapa? Vektor A. Vektor A-nya nilai 20, sin alfa. Ya, sin-nya tadi itu nilainya kita coret-coret ya. Kita coret-coret sehingga dapatnya nih. Sin theta sama dengan hasil bagi ini 0,654. Theta sama dengan, nanti kita lebih banyak menggunakan kalkulator sains. Jadi arcus sinus dari sekian adalah 41 derajat. Ya. Nanti mungkin kalau misalnya ada kalkulator sains di HP ataupun kita sudah punya kalkulator sendiri, bisa menggunakan itu, arcus sinus. Oke, saya lanjutkan. Nah, nanti ada uji pemahaman. Nah, untuk uji pemahaman ini, itu kalian bisa download file saya ini ya, PowerPoint saya ini, untuk bisa menjawab 2 soal ini terkait dengan penjumlahan vektor metode jajak genjang. Ya, saya lanjutkan untuk metode analitis.
Bagaimana sekarang penjumlahan vektor metode analitis? Dasar konsepnya itu kalian mampu menguraikan komponen vektor di arah sumbu X dan di arah sumbu Y. Ya. Saya kasih contoh sederhana dulu. Jadi ini ada diagram Kartesian, ada X dan Y. Nah, sekarang ada gaya. Nah, gayanya membentuk sudut terhadap horizontal, sudutnya ini alfa. Ya. Sekarang bagaimana kita bisa menguraikan komponen vektor di arah sumbu X dan di arah sumbu Y. Nah, saya sudah buatkan, ini kita anggap dalam segitiga ya. Segitiga, ini sudutnya alfa. Ini namanya depan sudut alfa. Nah, ya ini. Ini namanya samping sudut. Nah, samping sudut di sisi samping sudut alfa. Dan ini namanya miring sudut. Itu adalah sebelah sisi miring dari sudut alfa. Nah, ada satu syarat jika kalian nanti perubahan mendapatkan nilai sinus alfa itu adalah jika setelah diuraikan depan sudut per miring sudut itu akan menjadi sinus alfa. Ya, kapan itu dipakai? Nah, ini juga cos alfa. Cos alfa itu ketika penguraian vektor ini terhadap sisi samping sudut dan miring sudut itu mengubahnya menjadi cos alfa. Terus tangan itu apa? Depan sudut per samping sudut. Ya. Nah, sin alfa ini sering disingkat dengan demi. Untuk dapatkan nilai itu demi, depan miring. Depan sudut, miring sudut. Jika cos alfa, sami, samping sudut dan miring sudut. Jika tangan alfa, desa, depan sudut, samping sudut. Nah, bagaimana penguraian komponen ini? Mari kita cek di slide selanjutnya. Nah, ini saya coba satu, ada resultan vektor untuk metode analitis. Kita lihat F1. F1 ini nilainya F1 ya. Terus ada diapit sudut terhadap sumbu horizontalnya 30 derajat. Nah, kita ini harus menguraikan komponen vektor F1 terhadap sumbu X, namanya F1X. Untuk penguraian vektor di arah sumbu Y, untuk F1 ya, namanya F1Y ini. Bagaimana cara menguraikannya? Kita lihat yang miring ini F1. Nilai F1 ini kita proyeksi ke arah sumbu X. Nah, ini garisnya ya, serat. Nilainya F1X. Bagaimana apa perubahannya? Kita lihat tadi, penguraian terhadap sumbu X. Ini vektor yang baru tadi ya. Kita uraikan tek sampai sini. Ini vektor yang baru namanya F1X. Vektor yang baru di arah samping sudut. Vektor yang lama di arah miring sudut. Gimana tadi? Samping miring itu menjadi cos. Sehingga nilainya penguraian F1 terhadap sumbu X menjadinya F1 cos theta atau sudut yang terapit. Itu berapa? 30 derajat. Bagaimana penguraian F1 terhadap sumbu Y? Nah, kita coba lihat ya. Kita uraikan terhadap sumbu Y ini, nah, ini vektor yang baru. Pindahkan vektor F1 ini ke sebelah kanan di sini. Di sini. Ada. Ya. Pindahkan ke sebelah sini. Kemudian kalian bisa menguraikannya. Jadi bagaimana? Ini depan sudut, ya kan? Penguraian tadi tegak nih ya. Sisi miring dibawa ke sini. Kemudian kalian bisa uraikan proyeksi ke arah sumbu Y ya, ke arah sumbu Y ini. Nah, ini F1Y. Pindahkan ke sebelah depan. Nah, biar tepat ketemu di depan sudut. Itu penguraian vektor yang baru. Yang lama adalah di miring sudut. Depan miring itu adalah sinus delta. Jadi bagaimana penguraian F1 terhadap sumbu Y? Nilainya F1 karena tadi depan miring ya. Sinus jadi gitu. Nah, saya ulangi, coba kita lihat yang F2. F2 kan begini sudutnya ya. F2-nya begini. Kita coba uraikan di arah sumbu X dan di arah sumbu Y. F2 vektornya miring, kita lihat ini vektornya miring ya. Kita uraikan terhadap sumbu X. Kita proyeksi ke arah sumbu X. Kita garis red namanya F2X.
Ya, F2X. Nah, bagaimana bila kita tahu depan sudut, samping sudut, miring sudut? Pindahkan vektor ini, F2 yang tadi ini, F2X ini, pindahkan ke depan sini. Pindahkan ke depan sini. Oh, ternyata dia jadinya apa? Vektor yang lama di sini, vektor yang baru di sini. Vektor yang lama tadi ini yang miring. Vektor yang baru di depan sudut terhadap yang miring sudut. Demi depan miring itu apa? Sinus. Jadi penguraian F2 jadi apa? F2 sinus theta. Theta-nya 60. Atau sinus alfa. Alfanya 60. Itu penguraian vektor F2 di arah sumbu X. Bagaimana penguraian vektor 2 terhadap sumbu Y? Tek, 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 kita bawa ke sini. Proyeksikan bidang miring ini terhadap sumbu X. Tek, ini jadinya seret. Namanya F2Y. F2Y ini adalah penguraian komponen vektor F2 terhadap sumbu Y. Lihat vektor yang baru ini, vektor yang lama ini. Vektor yang baru terletak di mana? Di samping sudut. Vektor yang lama terletak di miring sudut. Apa tadi? Yang baru dibagi yang lama. Samping per miring. Sami, itu cos. Berarti penguraian F2 terhadap sumbu Y jadinya F2 cos theta atau cos alpha, sudutnya 60. Kenapa ada tanda negatif? Karena dia diuraikan terhadap sumbu Y negatif. Ya, tolong dipelajari untuk dasar konsep penguraian vektor. Karena setelah itu, kita akan menjumlahkan semua sigma fx ini ya, jumlah dari vektor nilai fx-nya berapa, vektor nilai fy-nya berapa. Untuk mencari resultannya bagaimana? Seperti Pitagoras. Ya, fx kuadrat ditambah fy kuadrat. Oke. Untuk lebih mendalami itu, nanti bisa ditanyakan langsung kepada saya melalui via chat untuk lebih jelasnya ya. Karena setelah ini saya akan memberikan latihan contoh soal seperti ini. Ada contoh soalnya, kalian bisa jawab dulu ini. Dan jika kalian tidak paham cara penguraiannya, nanti pada saat kita bertemu tatap muka, itu akan saya bahas secara lebih detail. Yang penting, sekarang kita sudah mengetahui dasar konsep dan apa materi yang wajib kamu kuasai dalam kompetensi dasar. Oke? Nah, ini tidak saya berikan pembahasan dulu karena saya ingin kalian mencoba terlebih dahulu. Ya, mungkin sekian saja penguraian atau pemaparan materi saya terhadap penjumlahan vektor, metode jajar genjang, dan penjumlahan vektor metode analitis. Nah, sisanya itu kita perlu banyak latihan soal. Ya, tolong diperhatikan baik-baik. Dalam menggunakan sudut ini, kalian harus ingat sin kostan itu akan digunakan di matematika pula. Sehingga kalian harus tahu nilai sudut-sudut ini. Jika kalian di vektor ini sudah jago, maka saya berani jamin dalam penguraian nanti dapat materi trigonometri di matematika itu pasti sudah bisa. Ya, sekian dulu pemaparan materi dari saya. Tetap jaga kondisi. Saya akhir. Terima kasih.